Kita mesti bikin politik itu asik-asik. Nah, itu betul. Itu, Asik. jadi jangan nyeremin. Saya bukan kerja untuk partai politik, saya Iya. bekerja ini untuk yang namanya kerjasama partai politik untuk mau calon presiden kan dan wakil presiden. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama Ngeklik, obrolan politik yang menggelitik yang pastinya asik. Bersama saya Ririn Oktaviani. Saya Stefanus Arif Setiaji. Dan kali ini Ngeklik akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD, yakni Pak Siapa Arsyad dia? Rashid. Pak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, selamat nih, sudah satu langkah dilalui. Satu langkah atau berapa, Pak? Kalau apa udah pendaftaran itu Sudah masih pendaftaran dan juga cawapres sudah ada. Nggak tahu tuh, belum langkah kayaknya. belum langkah. Habis ini Belum habis ini langkah. mau ngejam. Ya. Tapi tadi enggak, saya mau ini buat komen itu menarik dan saya suka itu. Apa itu? Apa tadi bilang? Ini apa klik yang namanya asik-asik. Obrolan politik Obrolan yang politik. menggelitik yang pastinya asik. Oke. Itu kita mesti bikin politik itu asik-asik. Nah, itu betul. Itu, Asik. jadi jangan nyeremin. Jangan diseremin. Ya kan? Jadi kemarin waktu penentuan cawapres dinamikanya Pak Arsyad terlibat. Enggak ada dinamika sebetulnya. Tapi dari beberapa Enggak, nama jadi yang kan kemudian enggak langsung- masalahnya gini. Semuanya orang hebat. You know, coba aja namanya ya, dari mulai kan semua nama kan kita lakukan analisa. Ada dari Mas Sandiaga Uno, Oke. ada Mas Prof Mahfud sendiri, Iya. Mbak Yeni. ada Mbak Yeni, ada si apa, Pak Andika Perkasa. Andika juga ada masuk, ada Pak Erik. Pak Arsyad waktu itu masuk nggak sih Pak? Enggak Oh, ada. enggak. Nah, gitu kan konflik dong. Nah, aduh, tapi jadi semua nama itu ada juga Mas RK, Mbak RK. Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil Iya. gitu kan. Karena semua orang hebat gitu. Jadi kan bingung kita mau gimana nih gitu kan. Tapi at the end kan harus mikirin gini. Keputusan itu ada di Mas Ganjar dan of course ya partai pendukung ya. Iya. Bersama-sama, tetapi ya, lebih penting terhadap Mas Ganjar sendiri karena kan mesti dilihat dua hal. Yang kita perhatikan satu adalah figur yang paling perfect itu kan bisa memenangkan, membantu Iya, memenangkan. Tapi yang paling penting lagi bisa kerjasama, menjadi partner Iya. dan bagian daripada kekuatan untuk 5 tahun ke depan. Iya. Nah itu yang jadi kunci. Gitu. Nah ini kan kita mesti mencari kira-kira di mana gitu kan. Nah sampai dengan akhirnya Pak Mahfud. Pak Mahfud. Itu berarti kan pendaftaran tanggal 19. Itu penentuannya 17. Sehari sebelum itu, Tahun saya masih ingat waktu itu kan ada pengumuman tuh ya. Iya. Sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya. Terus Yang habis itu dipanggil pengumuman kan, pengumuman yang di kantor tuh kantornya PDIP, PDIP waktu iya. itu ya. Terus baru kan pendaftaran kemarin gitu. Ya. Nah ini Jadi- sudah ketemu Pak, iya. Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Sudah ada akronim yang dibahas Pak. Nah itu nah, tolong. Gimana Pak? Kalau Kita ada- bikin kuis apa Pak? Boleh dong, kalau bisa Oke, please, akronim please, gitu. mau deh, tolong Apa deh. sekarang kan yang muncul kan GoFood. Iya, ya Pak. kan. Tolong Kan dong. GoFood tuh Nah, kayak kan semuanya teman-teman pada Iya, kreatif ini. nah. Ayo dong biar asik. Kalau bisa Iya. cariin dong. Yang Oke. ecek-ecek gitu ya Jadi Pak ya? silakan Iya. teman-teman ya Ayo dong, yang mau ayo dong. mencarikan Ayo dong. untuk Please, untuk please. akronim Ganjar Mahfud MD. Iya, Kita bikin mau kuis. gimana kreatif mungkin Bikin monggo. kuis. Pengen tahu ya kan biar asik gitu. Ada Gama kemarin sempat muncul betul. Ganjar Pranowo, Mahfud MD, ada Betul. GoFood. Iya. Terus apa lagi ya? Nggak tahu, coba deh. Kalau ini kan Iya. kreatif Yang unik ya, Pak ya? yang unik Yang gitu unik. kan biar asik. Kita tunggu Pak. Yang gampang diomong ini dan asik gitu kan. Iya, kan. Yang masa Oke. kini Yang asik gitu ya Pak loh. ya? Yang politik asik gitu ya Pak? Politik asik-asik aja. Udah, Pak, saya setuju banget pasti Iya. bilang. Tapi Pak Klik, kemarin asik. dari yang kemudian Bapak di korporasi, kemudian ke politik. Nah ini melihat politik-politik yang sudah dirasakan asik juga nggak sih Pak? Jam tidur gimana? Iya, Jam tidur berkurang atau enggak? Kalau tidur masalahnya gue emang suka kan orangnya gitu. Gue dari dulu memang fokusnya kerja mulu Iya, kan. iya. Jadi kalau jam tidur mungkin sama-sama aja. Oh, sama. Cuman beda fokusnya. Kalau kemarin kan ada fokus usaha, Iya. ada fokus organisasi, ya kan, ada yang lain. Nah sekarang nih semuanya saya ini kan perusahaan semua saya cuti, Iya. terus organisasi saya juga berhalangan hadir, Iya, kan. menunjukkan lain. Jadi benar-benar
ini aja deh, Iya. gitu kan fokusnya Ke tim pemenangan. yang menang. Tapi Gitu. ngomong-ngomong soal kalau biasanya kan rapat di ruangan gitu ya Pak ya, jadi nggak perlu teriak-teriak. Tapi kemarin di Tugu Proklamasi Pak Arsyad Iya. sempat teriak-teriak nih gini Pak. Iya. Apakah suaranya Orasi gimana ya. Pak? Tes suaranya Pak. Iya nih baru Orasi mulai. pertama kali dalam Mulai hidup atau gimana? orasi, iya. Berteriak-teriakan belajar sampai waduh suaranya. Suara habis ya? Suara mulai habis. Karena rupanya mesti orasi terus kan, bukan orasi lah, ngomong sana sini terus. aja. Apalagi di tengah masa panas gitu kan, situasi. Iya, dan semacam- kan habis itu mesti muter, saya ketemu sama komunitas-komunitas atas, Iya. ngobrol sama ya para tokoh kan Iya. gitu kan. Jadi ngomong aja gitu kan. Jadi mungkin dari situ suara bilang waduh lah ini. Tapi ya tadi apa namanya, saya mau bikin tadi balik-balik kasih-kasih kenapa? Ya udah nih saya mikirnya ini politik, dibilang politik kan ini segala macam, tapi gini loh kenapa saya juga ngambil waktu itu saya bilang iya Iya, menerima untuk menjadi tim menerima untuk pemenangan. jadi pemenangan karena saya pikir gini apa ini pengennya pemilu ini yang tadi asik-asik, jadi Iya. saya pengennya kalau bisa udahlah jangan ini musim positif campaign, Iya, jangan iya. yang mikir-mikir mau memecahkan bangsa. Iya, iya. Kita pengennya nih supaya gotong royong kita ke depan, karena kita fokus kita kan itu. Terus saya juga pengen supaya bisa bagian daripada yang menginfluence Iya. yang namanya bagaimana pemikiran ekonomi ke depan, ya iya. kan? Karena nanti ada visi misinya, terus kira-kira pelaksanaan gimana, itu kan bisa dipikirin juga. Apalagi momentum Indonesia sekarang ini now or never, gitu Iya. kan? Dan 10-15 tahun ini sangat kritikal sekali, dan apalagi 5 tahun ini. Jadi harus cepat gitu kan, mesti menjalankannya. Terus habis gitu saya juga mikir, ini sekali bagian daripada bahwa yang menarik adalah kan ya 30% daripada pemilih. Itu pertama kali Iya. yang akan memilih, ya kan? Sudah itu 30% lagi yang kedua kali gitu. Yang 40% baru yang 3 kali dan selanjutnya gitu kan. Jadi bayangin secara demografi yang sebagai pemilih 60% udah muda semua kan. Milenial, Generasi ya, muda Gen loh. Z gitu-gitu. Generasi Ya. muda semuanya. Nah, dengan itu kita mesti bagian daripada mesti mengedukasi juga bahwa tadi harus ikut serta loh, Iya, ikut memilih, partisipasi. partisipasi. Iya. Kenapa? Penting loh. Kenapa? Ini masa depan Anda, bukan masa depan kita loh. Iya. Masa depan adik-adik semua. Nah, jadi saya pengen melakukan tadi kalau bisa mengedukasi. Jadi supaya terbilang ini terus bikinlah yang tadi saya bilang asik-asik, Iya. mau ini jangan sampai terjadi polarisasi. Iya. Kalau ada yang gitu, yuk kita langsung kita ketok tuh, gitu. Jangan sampai gitu. Ya kan ajak anak-anak muda semua Iya, gitu. Ya, gitu. Jadi itu. Tapi berbicara soal ngajakin anak muda gitu, kemarin Pak Ganjar juga sudah ngajakin anak muda gitu kan. Kebetulan juga anaknya Pak Ganjar kan muda, jadi diajakin teman-temannya Alam gitu ya Pak ya, untuk terlibat langsung gitu. Penting tuh karena kan untungnya Mas Ganjar juga punya anak masih Alam ya, dan itu kan beliau juga ngerti itu dunianya Alam dan beliau kan dekat sama Alam. Ya, suka jalan sama-sama ngobrol gitu kan, teman ngobrolnya Mas Ganjar ya Alam juga menjadi cowok itu. Terus Alam suka, he's very smart itu Alam juga kan, dia suka bercerita bagaimana gitu-gitu. Nah itu penting. So dengan demikian Mas Ganjar ya itu tahu nih pikiran keinginan Keinginan anak apa muda sih gitu. dan anak muda, kegelisahan anak muda gitu kan. Makanya kemarin aja waktu pas lagi ada temu bicara tuh kan, itu bicara mengenai tanya mental health gitu kan, orang pada yang stres gitu-gitu kan. Nah itu kan bagian daripada knowing what happens sih, perlu mentoring, perlu apa nih gitu kan. Terus apa sih yang pengen ke depannya gitu kan, digitalization misalnya kan. Karena Mas Ganjar itu saya juga kaget bahwa dulunya kan nggak tahu banyak ya. Setelah ini kan saya ngobrol sama Mas Ganjar, ngelihat track recordnya Mas Ganjar, ternyata di Jawa Tengah itu banyak program beliau selama 10 tahun ini itu menggunakan digitalisasi. Dan beliau ngundang anak-anak muda suruh buat coba buat nih solusinya gitu, cobain gitu kan. Nah itu ternyata cuman orangnya gitu, mungkin beliau tuh nggak pernah mengungkapkan, selalu ngomong gini, nanti Google aja ya gitu. Selalu ngomong gitu, di Google aja ya. Saya bilang, Mas ngomong lah Mas. Iya. Nggak enak aku kan gimana, masa ngomongin diri aku sendiri kan gitu. Iya. Jadi di Google aja deh, dia bilang gitu. Pak ini kata bilang, Mas ini mesti kita kasih tunjuk dong, supaya anak-anak muda tahu. Ini kan beliau ini udah menggunakan digitalisasi, ini bukan yang ngomong-ngomong doang, gitu, tapi sudah manggilin, suruh cari solusi, ini gimana. Dan itu suatu hal yang penting supaya anak-anak muda tahu bahwa that's how open he is dan melihat ke depannya bagaimana ingin solusi. Gitu. Kalau dari sisi ini Pak, apa namanya?
keterlibatan Pak Arsyad nanti dalam penyusunan visi misi di ikutan timnya dong, katanya. Itu ikutan. seperti apa? Fokus Ikutan. ke ekonominya kan seperti Harus. apa kan? Makanya kan tadi saya bilang saya bagian daripada ingin menginfluence itu, Iya. ya kan. Nah, di mana ini kan kita punya tantangan banyak sekali. Iya. Oke. Kalau kita lihat tantangan yang ada pertama adalah mengenai geopolitik. Geopolitik. Kan geopolitik ini bayangin loh, itu Ukraine perang, ya kan. Itu kita ngeri bos, hubungan antara China sama siapa Amerika, ya kan. Belum laut Cina Selatan, belum bicara ngomong Taiwan. Di sana udah di Timur Tengah udah mulai Iya. perang-perang gitu kan, mulai gitu. Terus jadi, nah ini kan ngeri. Nah jadi makanya itu gimana tantangan itu satu. Terus tantangan yang kedua adalah bagaimana mengenai ekonomi. Ya kan, untuk Indonesia tadi kita bilang to be or not to be. Iya. Sekarang kita udah punya visi. Kita pengen nomor 4, nomor 5 Iya. ekonomi besar dunia. Gimana kita mau ke sana, ya kan? Sudah itu kita kan sekarang Pak Jokowi udah bangun infrastruktur, ya kan? Infrastruktur, oke. Kita harus selesaiin infrastruktur ini, ya kan? Tapi habis itu gimana nih menggunakan ini mengoptimalisasi infrastruktur yang ada untuk supaya bisa melakukan efisiensi terhadap hal yang ya ujung-ujungnya itu supaya harga nggak naik kan? Iya. Kalau misalnya lebih efisien harga nggak naik kan? Iya. Mana misalnya contoh. Nah itu kan tantangan yang ada yang dimana kita mesti ada namanya apa middle income trap, ya kan bahasa kerennya Ya. untuk lo itu. Nah ini kan waktunya terus middle income trap, terus bicara juga mengenai apa namanya demographic dividend Iya, gitu iya. kan. Ini gimana nih kita bisa mengoptimalisasi ini? Karena apa? Momentum. Momentum tuh doesn't come 2 kali. Iya. Nah sekarang kita punya tadi demografi bonus, punya yang namanya apa? Kita juga punya peluang bicara mengenai keadaan situasi dunia ini kita Geopolitik ya, Pak. bisa di mana kita ini bisa menjadi apa kuda hitam lah, Sumber katakan. daya juga oke. Sumber daya alam besar, Ya. sumber daya manusia besar, dan paling penting apa? Trust. Trust, oke. Kepercayaan yang diberikan oleh dunia kepada Indonesia nggak pernah ada. Ini sistem paling dipercaya deh sekarang. Iya. Karena udah G20, udah ASEAN, jadi Pak Jokowi udah bawa ke situ. Nah momentum ini kan nggak bisa, doesn't come. Iya. Mas. Jadi ini momentum yang harus kita jalankan. Iya. Nah jadi ini mesti kita beresin. Terus juga perang-perang dagang juga banyak gitu. Nah jadi ada tantangan, tapi juga ada opportunity, peluang-peluang. Nah ini harus kita lakukan. Pak Arsyad juga sempat terlibat dalam ASEAN kemarin ya Pak, ASEAN Business kemarin, tentu Betul. juga bertemu dengan calon-calon investor Indonesia Iya, betul. gitu kan. Dan Betul. juga Pak Arsyad juga selaku pengusaha juga di Indonesia gitu. Nah, apakah juga menyerap Aspirasi ya, atau aspirasi dari apa, para Iya, iya, pengusaha, iya. masukan dari Indonesia, pengusaha masukan atau bahkan Karena Bapak mengerahkan sudah- gerbong pengusaha. Nggak, bener. Nggak. Nggak, bukan. Maksud saya gini, kita makanya juga ini ada prosesnya. Iya. Ini kan kita baru kemarin menerbitkan namanya visi misinya beliau. Itu gambaran besarnya. Tapi kita ini juga memikir semua itu living documents. Jadi ini sekarang kami bagikan nih kemana-mana, gitu Iya, kan. iya. Kenapa? Karena ingin kita milik bersama. Jadi kita minta input. Ya, kita minta input dari semua sektor-sektor, dari expert, dari pengusaha-pengusaha, dari profesor, semualah. Pokoknya kita minta input-input. Dan ini akan berjalan terus. Kenapa? Supaya memang kita mencari kan ini kita ngomong bangsa. Kita harus mendengarkan dari semua, gitu kan. Ya, kita juga dengar dari pengusaha-pengusaha luar, nanti kita undang chambers, ya kan dari luar negeri, internasional tuh pengen dengar juga apa sih keluhan mereka gitu. Terus kita bicara sama teman-teman pengusaha yang mikro, pengusaha yang kecil, menengah gitu kan. Nah, ini masukan-masukan dari kita semua ada. Ini penting sekali gitu. Untuk tadi mengenrich, kan baru visi misi, itu baru gagasan besar. Tapi kan kita harus mendetailkan. Iya kan? Iya. Nah detailnya ini kan kita perlu input buat program apa dan segala macam. Walaupun sudah ada yang kita pikirkan, kita udah mikirin nih. Tapi kita pengen input-input yang lain supaya inklusif gitu. Termasuk dari teman-teman milenial muda. Semua anak-anak muda juga pengen sangat ya, makanya kita bagikan supaya ini menjadi living documents. Oke. Coba lihat kemarin penyerahannya keren. Kalau lihat kemarin Oke, tuh Pak, kan pas gitu kan dibuka, keluar muncul gitu. Terus ada QR code. Iya, iya. QR code, ini yang baru kan you can QR code itu bisa dapat, gitu kan? Oke. Kenapa? Karena tadi kita pengen kebersamaan, inklusif, dan dalam hal ini kan walaupun mana itu bagian daripada
nilai kita gotong royong, inklusif, kolaboratif. Itu kan that's gotong royong. Pak, tapi penasaran deh Pak, Bapak kan sebagai ketua tim pemenangan nasional gitu kan. Apakah kemudian kalau di breakdown isi dari anggota Bapak gitu sudah ada pos-pos masing-masing secara khusus mungkin di bagian kebudayaan, di bagian nelayan, petani dan lain sebagainya secara khusus gitu Pak? Nggak, kita benar-benar gini, memang ada saya mengajak teman-teman muda-muda untuk ikut serta. Jadi dalam pembangunan. Tapi nggak hanya anak muda juga kan Pak? Enggak, woi semua. Makanya nantinya kan kita udah mulai mengundang. Ini proses jalan terus. Terus input ini akan jalan terus. Kita udah bagikan dulu, kita minta input untuk tadi mendetailkan untuk membuat programnya. Jadi kita ingin masukan dari semua masyarakat, siapapun bisa. Makanya saya ada tim yang memang kerjanya tuh ngundangin dan mendengarkan. Siapa yang mau punya input, monggo. Kita dengerin. Kita masukin, dan bagusnya keren sekarang ada AI. Jadi itu bisa kita masukin tuh ke dalam data-data. Jadi kita bisa nanti melakukan pakai AI. Jadi keren juga sih. Ini makanya saya bilang ini politik 5.0. Politik 5.0 ya kemarin ya. Iya benar. Ini pakai canggih. Pak, tapi ngomong-ngomong soal data, Bapak dari corporate tentu based on keputusan selalu dengan data gitu kan. Nah, kalau dibawa ke politik sendiri pakai data. Ini kemarin misalnya contoh. Kita juga waktu bilang cawapresnya, kita juga lihat dong hitungan mereka dari sisi itu. Tapi kan tadi sama dengan perusahaan, kita harus menguji, tapi pastinya dalam sebuah keputusan itu ada subjektif dan objektif. Itu biasa. Nah, tapi kita mesti dulu mengatakan ini data-datanya. Oke, ada data yang bisa dihitung, kita nggak bisa, ya kan? Nah ini yang kita jabarkan. Jadi semua keputusan, contoh nanti membuat strategi, how to create a winning strategy. Ya winning strategy itu kita perlu data. Makanya kita ajak semua, ada yang survei, itu kita gabungin tuh, ya kan. Terus ada yang kita lakukan juga sendiri, gitu kan. Nah, FGD juga kita lakukan, kita juga input dari semua yang ada dari informasi yang di luar. Ini menjadi data besar yang kita punya, yang akhirnya kita mesti menganalisa. Akhirnya kan dari situ, ini kan saya mengambil kayak suatu produk. Nah sekarang produk itu namanya adalah GM, ya kan. Ganjar dan Mahfud. GM, Mas. Sekarang masih GM ya? Nah, belum ini kan, makanya gue tadi minta input kan. Iya. Inputnya jangan lupa ya. Si produk ini, ya kan, nah produk ini sekarang kita bilang, oke, ini ada produk Ganjar Mahfud. Saya percaya ini, kenapa saya udah milih Ganjar dan juga Pak Mahfud ini, karena saya merasa ini adalah the best produknya, ya kan. Nah sekarang bagaimana menjual produk ini, ya kan. Untuk menjual produk pasti kan mesti kayak modal lah, creating awareness-nya. Betul. Semua supaya semua orang dari Sabang sampai Merauke semuanya tahu, kenal dengan produk ini atau kenal dengan Mas Ganjar, kenal dengan namanya Prof Mahfud. Nah ini harus kita kenalkan semuanya. Nah, dan kita masih punya potensi tuh. Kenapa Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini secara ini belum maksimal nih, masih bisa dinaikkan untuk awareness-nya, popularitasnya gitu. Nah biasanya nanti dari situ dulu baru menjadi elektabilitas, ataupun kalau kita di dalam produk ya bisa dijual, dibeli nih istilahnya, kita mesti sampai dibeli. Jadi itu yang kita pikir. Nah, sedangkan karakteristik dari setiap pasar di Indonesia, setiap kabupaten kota misalnya itu beda-beda. Beda-beda. Jadi kita mesti menganalisa tuh. Jadi strategi pemasarannya jalan ini, pemasaran politik. Pemasaran politik diadopsi, pemasaran bisnis diadopsi ke pemasaran politik. Iya, karena saya kaget nih, saya ngobrol sama satu teman. Dia tuh PhD, namanya baru dapat PhD, doktor politik nih dia. Saya ngomong kan gini, terus dia bilang, bro, lu tahu nggak sekarang, dia bilang, itulah sekarang teori politik baru. Apaan tuh? Economic politics. Maksudnya gimana tuh? Itu cara berpikir politik dengan cara ekonomi, teori-teori ekonomi gitu dia bilang. Nah, jadi ya ternyata ada loh gitu, ada teorinya. Sekarang menjadi tren kayaknya gitu. Kalau dari analisis sementara ini di mungkin daerah-daerah mana atau wilayah mana atau mungkin kira-kira bisa menang 1 putaran, 2 putaran atau berapa gitu. sudah mulai sampai ke situ belum, Pak? Iya dong, mesti bikin dari sekarang. Mesti ada target dong. Saya pengen 1 putaran. 1 putaran dong. Masa nggak bisa? Nah, kita mencoba lah. Ya kan namanya kan berusaha. Jadi scenario planningnya kita lakukan. Gitu. Pak, kemarin setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Pak Jokowi juga sudah menanggapi putusan MK tersebut gitu kan. Oh yang MK. Iya gitu, tapi
kemarin di DPP Mbak Puan tuh sempat ditanya oleh wartawan dan Mbak Puan bertanya balik nih untuk dukungan Pak Jokowi itu ke arah mana? Nah, mungkin kita Pak masih juga Arsyad menunggu selama ini Pak juga Jokowi tiba di Indonesia, tapi mungkin sudah ada bocor apakah Pak Jokowi sudah tetap tegak lurus bersama dengan Pak Ganjar Pranowo atau seperti apa, Pak? PDIP dong, PDIP. Jadi kan gini, kalau mungkin Mbak Puan itu bertanya karena ditanya. Ya benar. Kalau emang tanyanya itu, ya coba tanya sana dong. Sebetulnya jokeng itu kayak begitu. Jadi kalau sebenarnya saya mengatakan bahwa selama ini pun kalau kita tahu ya bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Mas Ganjar dari udah lama, lama banget gitu loh, secara proses dan segala macam gitu. Jadi cuman kan memang terlalu banyak cerita lah, ada A, B, C, D dan segala macam gitu. Ya, politik Pak soalnya. Nah, Pak. itu Jadi makanya banyak riak. buat saya nggak pusing-pusing asumsi, ya kan. Buat saya kalau udah fakta baru, waktu itu saya tanya, ini gimana nih Pak, ini MK ini begini begitu. Saya bilang belum keluar, ya kan. Nah akhirnya udah keluar, tanya Pak gimana Pak? Berarti apa peraturan di situ mengatakan, oh punya hak, oke. Siapa punya hak? Oh berarti semua kepala daerah punya hak dong sekarang katanya gitu kan. Oke. Terus bilang, terus ditanya lagi Mas Gibran, ya kalau beliau mau oke, itu kan namanya hak kok, ya kan. Gitu, tapi saya nggak tahu itu, belum ada yang ngomong kok buat saya sih simpel. Jadi kalau belum ada bicara dan bicara sama saya asumsikan tidak ada. Dan itu harus kita lihat begitu, jangan sampai terlalu banyak asumsi. Tapi kalau buat media sih boleh juga. Iya kan, nggak itu jadi orang punya wajah seru nih kayak seru ya. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga, asik, ya kan. Jadi oke. Pak Arsyad juga dekat dengan Pak Jokowi gitu kan, dan Pak Arsyad juga kedudukan sekarang adalah ketua tim pemenangan gitu kan. Menurut Pak Arsyad sendiri seberapa penting dan juga besar dukungan Pak Jokowi terhadap Ganjar Pranowo ke depannya? Saya rasakan gini, ya Pak Jokowi itu sebagai seorang presiden. Kalau sebagai seorang presiden, beliau wajib mengatakan semua yang ada itu adalah istilahnya talenta putra terbaik bangsa. Gitu. Jadi itu yang beliau sebagai presiden. Tapi kan biasa dong, misalnya beliau sebagai presiden. Nah pertanyaannya kalau beliau sebagai pribadi, bagaimana? Kan gitu, ada dua yang beda. Gitu. Dia kan tahunya nanti waktu beliau nusuk. Ya nggak tahu tusukannya apa kan juga. belum tentu juga dibagi Pak. Nggak bisa itu. Nah tapi kan yang penting kalau lihat dari sini adalah siapa. Hubungan beliau mengenal siapa duluan. Udah lama sama siapa. Ya kan? Sama-sama ya mau dibilang kan alumni Gajah Mada semua itu. Ada partainya juga sama gitu kan. Jadi kan maksud saya ada suatu proses historis. Itu kan nggak bisa dihilangkan tiba-tiba ABC gitu kan. Pastinya kalau saya udah kenal lebih lama, sudah ngobrol lebih sering, pasti saya akan lebih dekat sama orang tersebut. Ya itu buat saya. Pak, koalisinya Pak Ganjar Mahfud ini kan PDIP, kemudian Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Perindo, gitu kan. Timnya sudah terbentuk, kemarin juga beberapa tim pemenangan ya, ada Pak Andika dan lain sebagainya. Masih ada yang mau masuk lagi gitu di tim pemenangan gitu? Yes, karena buat saya kan tugas saya right issue kalau kayak ngomong perusahaan. Iya kan, jadi kan baru 4 investor saya. Kan saya tanya, saya bukan kerja untuk partai politik, saya bekerja ini untuk yang namanya kerjasama partai politik untuk calon presiden kan dan wakil presiden. Nah gitu. Jadi sekarang tugas saya kumpulin dong siapa lagi mau monggo. Buat kita kan inklusif. Siapa aja mau masuk monggo. Mau ngajak teman-teman pengusaha untuk gabung juga nggak Pak? Maksudnya untuk apa tuh? Gabung di tim pemenangan. Saya undang kalau pada mau oke. Cuma kan mereka sekarang gini masalah itu di situ kita. Kadang-kadang terlalu sensitif. Ntar dibilang gue ini pro sana pro sini. Aduh, ini kita mesti bikin nih. Mengedukasi nyantai-nyantai aja. Mau ke sana silakan, mau ke sini silakan, di mana-mana silakan. Ya namanya juga setiap orang kan punya perspektif, punya pendapat dan keinginan, dan ada pilihan pasti. Nggak mungkin enggak, itulah demokrasi. Jadi mestinya, wah lu di sana ya, gue di sini kayak musuhan gitu, jangan lah. Saya masih ngobrol sama semuanya. Ada yang bantuin Mas Anies, ada yang bantuin Mas Bowo, ya kan? Ada yang ini, yes oke, ya kan? Pak kalau ya kita berandai-andai lah, berandai-andai misalnya
Pak Ganjar sama Pak Mahfud menang gitu. Alhamdulillah, wasyukurillah. Berangkat dari pengalaman berangkat dari pengalaman 2019 waktu itu kan juga banyak teman-teman pengusaha yang terlibat di tim pemenangannya Pak Jokowi Ma'ruf gitu, yang kemudian juga mereka mendapat pos-pos menteri. Iya. Nah, Pak Arsyad sudah mulai menerka-nerka kira-kira. Waduh, itu saya nggak pernah mikirin. Saya salah orangnya gitu. Ya. Jadi kalau saya ada tugas, ya udah saya fokus aja. Ya. Saya percaya gini. Saya percaya bahwa jalan kehidupan kita itu sudah ditentukan oleh di atas, oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Tuhan. Jadi Allah itu pasti punya udah tahu narasi kehidupan saya. Jadi yang penting selama hidup saya gitu. Saya fokus, kerja keras. Biasa tak di jalan aja. Ntar gini. Karena very misterius. Kehidupan itu sangat misterius. Jadi saya mau fokus dengan apa yang ada di depan saya kerja dulu. Saya kan tugasnya memenangkan. Itu dulu deh, baru kita pikir yang lain. Baru kali ini nih tim pemenangan di atasnya mantan Panglima TNI Jenderal. Bintang 5. Waduh, satu mantan, makanya bilang Mas Iya kan? Andika. Gimana? Jangan-jangan setelah itu kalau misalnya Pak Ganjar menang, Pak Mahfud menang gitu, Pak Arsyad Rashid jadi Panglima TNI itu. Waduh. Gimana dulu? Ya, tapi seru sih. Asiknya gini, waktu kesehatan udah given kan. Udah ada Mas Andika, ada Pak Gatot, Pak Edi Gatot, kan? Ada Pak Gatot Edi, ada ada Mas TGB, ya kan? Jadi seru nih, beda-beda gitu, ya kan? Satu tentara, satu polisi, satu lagi pemuka ini kan? Mantan gubernur dan juga ya pemuka agama juga kan? Jadi wow, interesting. Jadi saya suatu kehormatan bisa bersama dengan beliau-beliau orang-orang hebat semua gitu loh. Ya kan, apa sih gua gitu kan. Ini orang jagoan semua bos. Gue bilang, wah ini seru, asik gitu. Pak, kalau Bu Mega kemarin sempat menyatakan bahwa asik nih punya teman untuk bicara soal hukum dan lain sebagainya. Nah ini dihadirkan dengan Pak Mahfud sebagai pendamping dari Pak Ganjar Pranowo. Dan mungkin Bu Mega dan juga tim koalisi dari PDIP ini sangat berharap bahwa kedepannya nanti Pak Mahfud sebagai profesor hukum ini juga bisa memberikan paling tidak membuka keadilan yang ada di Indonesia ini, Pak. Tapi saya nggak mau pakai kata-kata koalisi, pengennya kerjasama. Kerjasama politik gitu ya. Ada perbedaan fundamental katanya. Saya juga perlu belajar. Koalisi itu kayak bicara parlementer. Sedangkan kalau kerjasama itu presidensial. Ya, kita ini kan di presidensial. Kadang-kadang kita bingung nih, kita parlementer atau presidensial. Kita tuh presidensial. Kalau nanti kayak itu koalisi itu kan adalah parlementer, digabung-gabung kayak di mana untuk forming a government, kayak banyak yang gagal kayak itu kan coba forming government gitu kan, kayak di Thailand kemarin tuh gabung-gabungin, coba gabungin, ya kan, itu parlementer gitu. Kita enggak. Makanya sampai sekarang juga nggak ada nama koalisi. Dan kebanyakan akhirnya transaksi. Mau gimana? Mau apa? Kursi mana sih menteri? Nah ini kalau ini kan nggak kerja sama. Jadi nyantai-nyantai presiden yang kita ini kan. Jadi lupa aja pertanyaan apa tadi? Soal koalisi. Jadi kan kalau kerjasamanya. Kenapa tadi? Soal hukum, Pak. Ya gini, sorry. Gini kan kita melihat strategi ke depan dan apa yang kita inginkan. Pertama bahwa kita ingin Indonesia unggul. Untuk Indonesia unggul ini pertama manusianya. Manusianya harus unggul. Yang tadi harus sehat, harus berpendidikan. Pendidikannya juga yang punya skill yang tepat, yang bisa digunakan misalnya. Dan yang inovatif dan segala macam. Nah, tapi yang paling penting juga di dalam ini adalah mengenai hukum. Yaitu mengenai apa? Dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, ya kan, bahwa dengan adanya ke depan ini kita harus mikirin omnibus lain lagi supaya bisa lebih baik lagi, supaya yang inefisiensi harus kita hilangkan. Tapi yang lebih ini lagi adalah bagaimana memastikan kepastian hukum. Itu penting sekali, ya kan? Untuk investasi, bicara korupsi, itu segala macam. Ini harus ini negara kita harus naik kelas terus, gitu kan? Kita kan berproses secara demokrasi. Nah dengan karena salah satu yang utama adalah kepastian hukum ke depan, karena kayak pengusaha misalnya atau semua orang lah, semua kita pengen keadilan. Untuk ada keadilan itu dari mana? Ya penegakan hukum, ya dong, yang fair, ya kan? Jangan dilihat yang ini pakai decking kan, nggak bisa nih gitu-gitu lagi, mesti yang fair. Nah untuk itu seorang Prof Mahfud ini adalah figur yang cocok untuk bekerja sama memikirkan itu dan memastikan proses tadi gitu, kepastian. Karena
investor juga komplain nih gitu, semuanya ini gimana mengenai kepastian hukum, ya kan? Semua bertanya, malahan aduh kadang-kadang kita malu loh, arbitrase gitu ya, 2 perusahaan, masa pakai arbitrase Singapura, nggak pakai di Indonesia, kan malu ya, kan kayak gitu loh gitu kan, belum nanti urusan hukum diperdagangkan istilahnya, quote and quote, gitu oleh oknum-oknum, kayak gini kan harus selesai lah, kita bisa naik kelas gitu. Nah itu menjadi hal utama. Jadi satu adalah kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Nah ini kalau keadilan kan konteks ini, gitu. Gitu. Karena kalau sudah adil itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Enggak, bukan kesejahteraan itu harus ada dulu kalau bahasa cuannya. Karena cuan nggak ada kesejahteraan. Untuk cuan itu mesti ada ekonomi mesti naik. Semua mesti berusaha. Dapat itu barulah ada kesejahteraan. Ya kan? Baru kesejahteraan, tapi kita pastikan kesejahteraan kemakmuran itu yang adil. Berarti merata. Nggak boleh yang kaya terus, nggak bisa. Karena kita tuh sebetulnya menurut saya nih, itu ekonomi Pancasila. Ekonomi gotong royong. Ekonomi Nusantara. Itu apa? Ya itu tadi yang besar, yang kecil. Yang besar mesti bawa yang kecil ke atas. Gitu. Nah itu penting. Itu. Jadi kita tuh mesti inilah, kita we are not kayak gini lah, ini Indonesia ini menurut saya sih, founding fathers kita tuh gila, saya bilang hebat, luar biasa. Karena ideologi itu bukan hanya ideologi dalam konteks ideologi, tapi bisa dibikin jadi ekonomi. Dan dimana bukan finance first or social first, ataupun bukan capitalism or actually socialism or communism, tapi di tengah-tengah. Gitu. Dan itu dari awal loh pemikiran itu. Sedangkan bayangin, dunia dulu kutubnya ke sini, ke kapitalisme, atau ke sosialisme, ataupun komunisme dulu. Dan apa yang terjadi? Amerika misalnya, waktu si James Diamond waktu itu 8 tahun yang lalu bilang, no more shareholders value, now is stakeholders value. Tidak lagi menilai pemegang saham, tapi nilai pemangku kepentingan. Waktu seorang CEO Amerika ngomong begitu, bos, itu berarti apa? Itu sudah move dari yang namanya kapitalisme, udah ke tengah. Waktu China dan Rusia itu begini sekarang usaha, kita dari mana? Dari ke tengah juga. Jadi mereka ke tengah, kita dari awal. Founding fathers sudah bilang tengah-tengah. So, gitu. Gimana? Kita tunggu Pak kelanjutan dari program-program dari Pak Ganjar. Please. Dan juga Pak Anytime. Mahfud. Nanti kalau boleh kita kita ungkapin, jelasin bagaimana, perinciin, biar enak dan tolong ya. Nanti bilang sama akronim tadi ya Pak ya? Kaosnya masih polos nih, jadi kaosnya masih polos, jadi perlu desain yang kira-kira keren, kira-kira nanti ada akronim hitam apa putih gitu. tidak abu-abu. Bisa ungu nih Pak. Bisa ungu nih. Terus apa namanya tadi kalau ada masukan, kan ini kita mulai melakukan visi misi, tolong ya, tolong dong kasih. Kira ini living document ini kita akhirnya milik kita bersama, bukan miliknya Mas Ganjar atau Prof Mahfud, tapi milik kita bersama. Untuk Indonesia Mas. Untuk Indonesia. Terima kasih sekali Pak Arsyad atas waktunya dan ngobrol-ngobrol bersama Ngeklik. Sama-sama. Sampai jumpa di episode Ngeklik berikutnya. Salam gitu. Ngeklik. Ngeklik nih ya? Iya, ngeklik. Cuan. Cuan.